Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 9-nya ya dari alur cerita Battle Trog The Heaven ini kelanjutannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Zhou Chang'an bersama Long Yan telah dikepung. Zhou Chang'an lalu berkata kepada Judy, "Judy, aku menyarankan kamu untuk berhenti sampai di sini saja. Jika berita ini mencapai Guyan Protoss, sukuku pasti tidak akan membiarkan kalian lolos." Kamu tidak tahu kekuatan wilayah laut lebih hebat daripada Guyan Protoss. Jadi aku tidak akan takut dengan ancamanmu itu. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk menyerahkan buah itu. Jika kamu tetap bersikeras, maka aku akan menyerang kalian tanpa ampun, ucap dari Judy. Aku akan memberikannya, tetapi kamu harus menepati janjimu untuk tidak menyerang kami lagi. Bagaimana? Tanya dari Zhou Chang'an. Yakinlah, aku pasti akan menepati janjiku. Karena aku juga tidak ingin menyulut peperangan antara kerajaan kita, jawab dari Judy. Akhirnya Zhou Chang'an pun melemparkan 5 buah itu kepada Judy. Setelah menerima buah itu, Judy pun dipenuhi dengan senyuman rasa puas. Zhou Chang'an harus menyerah karena nyawanya dan nyawa teman-temannya lebih berharga daripada buah itu. Lagi pula suatu saat nanti mungkin dia akan bisa menemukannya lagi. Buah itu adalah bahan obat. Sejauh yang aku tahu, tidak ada seorang alkemis dari timmu ataupun dari kerajaanmu. Buah itu pasti tidak akan kamu gunakan sendiri, bukan? Ucap dari Zhou Chang'an. Kami tidak memerlukan seseorang alkemis. Kami juga tidak perlu membuat ramuan. Buah ini bagi kami adalah sebuah suplemen yang bagus. Meskipun itu langsung dikonsumsi, ucap dari Zuti. Setelah itu Judy pun langsung melahap buah itu. Lalu ada garis-garis di tubuh Judy memancarkan cahaya biru tua. Dan kekuatannya pun mulai naik lagi. Buah ini benar-benar yang terbaik, ucap dari Judy sambil tertawa. Tepat ketika Zhou Chang'an hendak pergi, Judy pun memanggilnya. Tunggu, apakah buah ini hanya ada 5 saja? Tanya dari Judy. Apa kamu tidak percaya kepadaku? Jawab dari Zhou Chang'an. Zhou Chang'an jelas benar-benar marah kepada Judy. Tenanglah, aku hanya bertanya saja. Jika tidak ada lagi, baiklah, silakan kamu pergi dari sini. Dan tenang saja, aku pasti akan menepati janjinya, jawab dari Judy. Kalau begitu ayo kita pergi, ucap dari Zhou Chang'an memberi isyarat kepada tim Guyan Protoss dan yang lainnya untuk bersiap pergi. Namun tiba-tiba di sisi lain langit ada awan gelap yang terlihat. Awan gelap ini sangatlah tebal dan menutupi seluruh langit. Terbuar, guntur yang bergemuruh pun langsung menggelegar. Siapa yang melukai anakku? Ucap dari Xiaoyan dari kejauhan. Xiaoyan, ucap dari Zhou Chang'an. Xiaoyan memegang petir di salah satu tangannya. Dia tampak seperti dewa petir kali ini. Kemudian Xiaoyan melemparkan petir itu ke arah Judy. Melihat itu Judy pun lalu berkata, kekuatan petir ya. Sumber gas abadi milik Judy pun langsung melonjak. Dan trisula di tangannya pun diselimuti oleh petir. Saat dia mengangkat tangannya, petir itu pun melesat dari trisula emas itu. Buar, mata semua orang pun tertarik oleh 2 serangan petir yang kuat ini. Buar, dededor. Zhou Chang'an, apakah mereka menyakiti Long Yan? Tanya dari Xiaoyan ketika serangan itu bertabrakan. Xiaoyan, maafkan kami. Karena kecerobohan kami, Long Yan menjadi terluka. Mereka tiba-tiba menyerang kami dan menyakiti Long Yan. Lalu mereka mencuri bahan obat yang kita miliki, ucap dari Zhou Chang'an. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia pun perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang dingin berubah menjadi seperti mata binatang buas yang tanpa emosi sedikit pun. Dan sumber gas abadi lalu keluar dari tubuhnya. Itu pun sangat mengerikan. Kamu benar-benar sial karena harus berurusan denganku kali ini, ucap dari Xiaoyan.
Tuan, bisakah kita berdamai saja? Masih ada sisa 4 buah lagi. Dan aku akan mengembalikan buah-buah ini sekarang juga, ucap dari Judy. Kemudian dia pun segera melemparkan semua buah itu. Namun Xiaoyan tidak mau menerimanya. Sehingga buah-buah itu pun jatuh ke tanah. Melihat itu, Zhou Chang'an segera mengambilnya. Dari tim apa kalian? Tanya dari Xiaoyan. Kami adalah tim laut. Dari laut kelas atas, ucap dari Judy. Aku belum pernah mendengarnya. Walaupun tim Fearless adalah tim dari wilayah dunia bawah, tetapi tim kami selalu ramah dengan tim yang lainnya. Karena kamu telah melukai anakku dan juga teman-temanku, maka aku tidak akan memaafkanmu begitu saja, ucap dari Xiaoyan. Tuan, lebih baik mari kita hindari perang saja. Karena itu pasti akan merugikan kedua belah pihak, benar bukan? Jawab dari Judy. Sejujurnya, aku tidak peduli akan hal seperti itu. Karena tim kalianlah yang telah menyerang anggota timku terlebih dahulu. Tuan, walaupun aku tahu bahwa reputasi timmu itu sangatlah hebat, akan tetapi aku tetap akan menyarankanmu agar kita berdamai saja. Jika kita bertarung di sini sampai mati, hasil akhirnya pun masih belum bisa kita ketahui. Entah siapa yang akan mati terlebih dahulu. Jadi lebih baik kita tidak perlu bertarung seperti itu, ucap dari Judy. Hentikan omong kosongmu. Karena kamu telah menyerang anakku hingga terluka, maka aku akan membalasnya, jawab dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun menoleh ke arah Zhou Chang'an. Zhou Chang'an, apakah kamu masih bisa bertarung? Tanya dari Xiaoyan. Aku pasti akan terus bertarung bersamamu hingga akhir, jawab dari Zhou Chang'an. Kalau begitu, ikutlah denganku, jawab dari Xiaoyan. Xiaoyan pun melangkah maju dan langsung melesat ke arah Judy. Zhou Chang'an pun dan yang lainnya segera mengikuti Xiaoyan di belakangnya. Zhou Chang'an dan Xiaoyan menatap ke arah Judy pada saat yang bersamaan. Sementara itu, Judy tetap berdiri di udara sambil memegang trisula emasnya. Zhou Chang'an, biarkan aku sendiri yang menghadapinya. Karena aku harus membalaskan apa yang dia lakukan kepada anakku. Dan sisanya akan kuserahkan kepadamu, ucap dari Xiaoyan. Lalu sosok Xiaoyan pun langsung menyerangnya. Zhou Chang'an tidak mengatakan apapun. Dan dia benar-benar ingin melihat apa yang akan dilakukan Xiaoyan saat dia menghadapi seseorang Daoxian bintang 7 seperti Judy. Padahal kekuatan Xiaoyan sendiri hanyalah Daoxian bintang 5. Tetapi Zhou Chang'an percaya bahwa Xiaoyan pasti memiliki kekuatan yang tersembunyi. Dan pertempuran ini pasti akan membuat misterinya terungkap. Bukankah kekuatanmu hanyalah Daoxian bintang 5 saja? Ucap dari Judy sambil memandang ke arah Xiaoyan yang datang. Namun ketika Xiaoyan menelan Ling Yuan Xuan Tiandan, kekuatannya pun langsung melonjak. Api dan petir pun saling terjalin di lengan Xiaoyan. Dan ada suara letupan yang tidak ada habisnya. Aku sudah menawarkan niat baik kepadamu. Tetapi sepertinya kamu lebih memilih untuk kehilangan peringkat di kompetisi ini. Karena kamu pasti akan kukalahkan dengan sangat mudah, ucap dari Judy kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun sangat cepat dan Judy sudah siap untuk bertarung dengan Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan mendekat, ada sosok yang tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Dan sosok itu menatap ke arah Judy. Wush! Ternyata sosok itu adalah The Fallen God. Untuk menghadapi Judy yang seseorang Daoxian bintang 7, Xiaoyan ternyata tidak menyerangnya secara sembarangan. Dia terlebih dahulu menggunakan The Fallen God untuk menguji seberapa kuat kekuatan Judy yang sebenarnya. Judy pun langsung memandangi sosok yang tiba-tiba muncul di depannya itu. Tetapi dia tidak bisa merasakan adanya sumber gas abadi kepada sosok itu. Judy pun akhirnya menunjukkan pukulannya ke arah Fallen God. Hiya, buar! Gelombang kejut dan energi yang kuat pun lalu menyebar. Pada saat ini, lengan Judy ditutupi oleh petir berwarna keemasan. Namun Fallen God sama sekali tidak bergeming saat beradu dengan tinju Judy. Padahal itu adalah tinju fisik yang luar biasa. Adegan ini pun membuat Zhou Chang'an terkejut. Siapa sebenarnya orang itu? Aku belum pernah melihatnya selama ini, ucap dari Zhou Chang'an sambil menatap ke arah The Fallen God.
Zhao Chang'an mengamati dengan hati-hati, dan ketika The Fallen God memutarkan tubuhnya, wajahnya perlahan-lahan terlihat dan wajahnya memancarkan tatapan yang tajam. Di tubuhnya tidak ada fluktuasi sumber gas keabadian. Ini sangatlah aneh bagi Zhao Chang'an. Mungkinkah dia hanya sebuah boneka saja? Tetapi boneka ini bisa menghadapi Dao Xian bintang 7. Bagaimana mungkin ada boneka yang begitu kuat seperti itu? Ucap dari Zhao Chang'an. Saat ini Judy pun sangat kaget. Dia lalu mengepalkan tinjunya dan otot-ototnya langsung bergetar. Ini menandakan bahwa The Fallen God sangatlah kuat. Tidak peduli apapun alasannya, tidak ada yang boleh menyakiti anakku. Bahkan jika kamu berada di 5 dunia teratas sekalipun, aku tidak akan membiarkan itu terjadi, ucap dari Xiaoyan. Judy sekarang sadar bahwa permintaan maafnya tidaklah berguna sekarang. Jadi dia harus memikirkan sesuatu cara untuk menghentikan pertarungan ini. Tuan, aku ingin memberi semua sumber daya kerajaan yang telah aku peroleh kepadamu. Mari kita hentikan saja pertarungan ini, ucap dari Judy. Namun Xiaoyan pun tetap menggelengkan kepalanya. Saat melihat Xiaoyan yang menggelengkan kepalanya, The Fallen God pun terus bergerak. Saat melihat The Fallen God bergerak, Judy pun merasa ngeri sekarang. Dia sadar bahwa dia tidak akan menang melawan sosok itu. Apalagi dia juga harus melawan Xiaoyan. Tunggu saudaraku, aku bersedia melayanimu 1000 tahun. Bisakah kamu mengampuni hidupku kali ini? Ucap dari Judy yang memohon dengan sangat putus asa kepada Xiaoyan. Judy pun berlutut kepada Xiaoyan. Judy benar-benar melakukan segala cara untuk menyelamatkan hidupnya kali ini. Tetapi The Fallen God tetap melangkah maju dan terus menyerang Judy. Judy pun tiba-tiba berteriak lagi. Bagaimana kalau 2000 tahun? The Fallen God masih tidak berhenti untuk menyerang Judy. Kalau begitu 3000 tahun. Namun Xiaoyan tetap tidak bergeming. Tunggu, apakah kamu akan pergi ke lautan yang berada di belakang gunung itu? Aku bisa berurusan dengan makhluk yang berada di dasar lautan itu. Mereka memiliki kekuatan dan kutukan yang sangat kuat. Tanpa timku, kamu tidak akan bisa mencapai dasar laut itu, ucap dari Judy. Namun lagi-lagi Xiaoyan masih terdiam. Sepertinya Xiaoyan benar-benar berencana untuk membunuh mereka semua di sini. The Fallen God pun sudah semakin mendekat ke arah Judy lagi. Tetapi The Fallen God tiba-tiba menghentikan tubuhnya. Kemudian Xiaoyan pun segera mendatangi Judy yang masih berlutut. Baiklah, aku akan menerima tawaranmu itu. Kamu harus melayaniku selama 3000 tahun. Bagaimana? Ucap dari Xiaoyan. Terima kasih Tuan, jawab dari Judy. Tetapi bukan hanya kamu, semua bawahanmu juga harus melayani tim Verla selama 3000 tahun. Jawab dari Xiaoyan. Begitu kata-kata Xiaoyan itu terdengar, Judy pun tiba-tiba terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan mempermalukannya seperti itu. Jika dia sendirian yang melayani Xiaoyan, itu masih baik-baik saja. Tetapi Xiaoyan malah meminta seluruh timnya untuk melayani tim Verles. Dia khawatir jika klan laut mengetahuinya, mereka pasti akan marah. Namun jelas saat ini Judy tidak punya pilihan lain selain menerima permintaan Xiaoyan itu. Baiklah, aku bersedia. Semua tim laut, hentikan pertempuran kalian, ucap dari Judy ke arah timnya. Kemudian seluruh tim laut pun menghadap ke arah Judy. Judy pun lalu berkata lagi, tidak hanya itu. Tim laut kali ini akan melayani tim Verla selama 3000 tahun. Kalian semua harus menyerahkan serpihan jiwa kalian padaku sekarang, ucap dari Judy. Mendengar kata-kata itu semua, anggota tim laut pun tercengang. Mereka bertanya-tanya apakah mereka tidak salah mendengarnya. Bahkan Zhao Chang'an dan yang lainnya pun terkejut. Kapten, kami belum pernah kalah. Aku bersedia bertarung sampai mati. Mengapa Anda menyerah kali ini? Kapten, aku bersedia meledakkan diriku dan melindungi martabat tim kita. Kita belum pernah kalah dalam pertempuran apapun, ucap dari salah satu anggota tim Judy. Semua anggota tim laut memprotes keputusan sepihak Judy ini. Sudahlah, kita sudah kalah dalam pertempuran ini. Kalian harus terima keputusanku. Kalau tidak, kalian semua akan mati, ucap dari Judy. Semua anggota tim laut pun tiba-tiba terdiam.
Dan kemudian semua orang pun menyerah. Mereka mulai memberikan serpihan jiwa mereka kepada judi. Puluhan serpihan jiwa pun sudah terkumpul di telapak tangan judi kali ini. Dan yang terakhir, judi pun meletakkan serpihan jiwanya sendiri di tangannya. Lalu dia pun berlutut kepada Xiaoyan dan menyerahkan serpihan jiwa itu kepada Xiaoyan dengan sangat hormat. Kemudian Xiaoyan lalu mengambilnya. "Tuan, tim lautku menunggu perintahmu kali ini," ucap dari judi dengan hormat. "Aku tidak membutuhkan layananmu untuk saat ini. Dan kamu juga tidak perlu mengikutiku. Kamu bisa pergi dari sini. Namun sebelum itu, kamu harus menerima 3 pukulan darinya," ucap Xiaoyan sambil menoleh ke arah The Fallen God yang berada di sampingnya. Judi pun perlahan memandang The Fallen God. Dan dia langsung membayangkan betapa mengerikannya kekuatan dari The Fallen God itu. "Tuan, apakah benar aku hanya perlu menerima 3 pukulannya saja?" tanya dari judi. "Ya, setelah menerima 3 pukulan, aku akan memaafkanmu. Tetapi kamu masih perlu membawa kami ke dasar lautan nanti. Aku berharap kamu tidak berbohong kepadaku bahwa kamu bisa mengatasi makhluk-makhluk di bawah lautan itu. Kalau tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi," ucap dari Xiaoyan. "Tuan, yakinlah aku punya cara untuk menghadapi para makhluk itu." "Baiklah, aku sudah siap menerima 3 pukulannya," ucap dari judi. Saat ini tubuhnya dipenuhi dengan petir emas. Dia melakukan ini untuk meminimalisir kekuatan dari pukulan The Fallen God. Xiaoyan pun lalu mengangguk setelah mendengar itu. Dan The Fallen God pun melangkah maju. Tinjunya lalu mengarah ke arah pinggang judi. "Hiya buar!" Judi pun berteriak kesakitan. "Xiaoyan, kekuatan fisik boneka itu terlalu kuat. Aku pikir dan aku khawatir judi tidak akan selamat setelah dia menerima pukulan ketiga," ucap dari Zhou Chang'an. Namun setelah terpental dan menabrak tanah, judi pun kembali terbang ke udara. "Tuan, ayo, aku sudah siap untuk menerima pukulan yang kedua," ucap dari judi. Melihat adegan itu, seluruh tim laut pun merasa sangat sedih. Mereka langsung menghampiri judi. "Kapten, aku bersedia meminta pukulan keduamu itu. Kapten, aku juga akan menggantikanmu menerima pukulan itu," ucap dari mereka. "Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian semua ingin memberontak kali ini?" tanya dari judi. Namun tim laut tidak mempedulikan kemarahan judi kali ini. Karena mereka lebih takut judi akan mati setelah menerima pukulan-pukulan itu. Xiaoyan pun tidak menyangka adegan ini akan terjadi. The Fallen God pun kembali bergerak. The Fallen God hanyalah sebuah boneka. Jadi dia tidak memiliki emosi dan terus mematuhi instruksi dari Xiaoyan. Ketika judi melihat ini, dia dengan buru-buru mengusir bawahannya. Namun tetap saja mereka berdiri di depannya. "Apakah kalian gila? Kalian semua akan mati jika menerima pukulan darinya," ucap dari judi. "The Fallen God, berhentilah," ucap dari Xiaoyan. Ternyata Xiaoyan pun tersentuh saat melihat adegan ini. Pengorbanan anggota tim laut itu membuat Xiaoyan tersentuh. "Terima kasih Tuan," ucap dari judi sambil mengepalkan tangannya. "Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Aku hanya menunda 2 pukulannya saja. Jadi kamu masih berhutang 2 pukulan kepadaku," ucap dari Xiaoyan. Judi pun lalu menatap Xiaoyan yang perlahan-lahan pergi dari sana. Dan dia sebenarnya masih sedikit terkejut setelah merasakan kekuatan pukulan dari The Fallen God itu. Kemudian Xiaoyan pun berbalik dan melemparkan sebotol ramuan penyembuhan kepada judi. "Terimalah ini, obati luka kamu. Karena aku masih membutuhkanmu untuk tetap hidup," ucap dari Xiaoyan. Setelah berbicara seperti itu, Xiaoyan pun terus berjalan menuju ke arah tim Fearless. "Terima kasih atas bantuanmu. Ini semua karena kecerobohanku sehingga membuat Long Yan terluka parah. Kamu boleh menghukumku atas kecerobohanku itu," ucap dari Zhou Chang'an. "Sudahlah, lupakan saja. Karena sekarang Long Yan tidak lagi dalam kesulitan." Namun Long Yan masih pingsan dan luka di tubuhnya pun sudah mulai pulih. "Aku tidak bisa terus menyalahkanmu. Lagi pula kekuatan lawanmu memang sangatlah kuat. Dan jumlah mereka juga jauh lebih banyak.
Untungnya sekarang judi sudah berada di pihak kita, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, apakah pemurnian ramuan kedua telah berhasil? Tanya dari Zhao Chang'an. Aku berhasil membuat 2 botol ramuan kedua. Aku akan memberimu 1 botol, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun melemparkan ramuan itu kepada Zhao Chang'an. Kamu memang seseorang alkemis yang sangat luar biasa, ucap dari Zudi. Zhao Chang'an, apakah bahan obat ramuan ketiga sudah ditemukan? Tanya dari Xiaoyan. Kita sudah mendapatkan semuanya, jawab dari Zhao Chang'an. Dengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Namun ramuan ketiga ini akan sangat sulit untuk dimurnikan, jawab dari Zhao Chang'an. Pada saat ini, Xiaoyan sudah menerima semua bahan obat untuk memurnikan ramuan ketiga yang diberikan oleh Zhao Chang'an. Setelah itu, Xiaoyan, Wang Tian, dan juga Jin Chantao sekali lagi mengeluarkan kuali obat mereka. Lalu Xiaoyan pun melemparkan semua bahan obat ke arah kuali. Dan api pun segera membungkus kuali obat itu. Dan itu mengeluarkan suara gemericik. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil dengan mudah membuat ramuan ketiga ini? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang telah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.